Masya Allah. Dalam video kali ini, Ustadz Khalid Basalam menjelaskan kepada kita semua tentang hakikat tugas kita di dunia ini sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita saksikan video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan keilmuan kita, memberikan motivasi dan inspirasi kebaikan bagi kita semua, sehingga kita bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Barakallahu fikum. Ingat, tugas kita berbuat baik saat patuh sama Allah hanya sampai ajal datang. Itu saja. Sampai mati kok. Selesai. Habis mati kita tujuan sudah surga. Itu orang beriman, tahu rukun iman kita. Gak mungkin tidak. Kita ini semua tinggal tunggu itu. Dan ada banyak orang sebelum kita yang kaya, yang miskin, yang cantik, yang jelek, yang gagah, yang semua ada. Tapi sudah mati semua. Kita juga begitu. Setiap, kata Hasan Basri, setiap kita ini, hai anak Adam, kau adalah bilangan. Setiap kau bangun di pagi hari, hilang satu bilanganmu. Semua kita akan mati. Mau kemana? Biar kita berotot, binaragawan, mati. Berusli ahli bela diri, mati. Mati. Dan itu tanggung jawab. Makanya masing-masing berpikir dengan akal cerdasnya. Allah berikan kita fikiran, hati nurani berpikir, teman-teman. Ya. Dan ingat, setiap ada penyampaian peringatan begini, tidak usah lihat yang bicara, jangan lihat saya, dengar apa yang disampaikan. Kalau benar menyentuh hati itu dari Allah SWT, ingin menyelamatkan antum sekalian. Hati-hati. Jangan sampai salah, ambil ilmunya, amalkan. Selamatkan diri sebelum terlambat. Di akhirat tidak ada gunanya. Kalau sudah mati nyesel, tidak ada gunanya, karena siksaan Allah berat. Maka Allah ingatkan kita, orang yang diberikan peringatan oleh Allah melalui telinga, kata ulama, dan dia faham, dia ambil, dia selamat. Kalau tidak, Allah akan datangkan penyakit dalam tubuhnya. Cobaan-cobaan akan datang segala macam. Sampai kalau tidak ada, Allah akan mati. Dia tidak mau sadar, Allah matikan dalam dosa itu. Hati-hati. Ada orang begitu diingatkan, riba, garis keras lah, apalah segala macam. Ya terserah, tanggung jawab sendiri antum hari kiamat. Terus Ustaz, saya mau makan dari mana? Tidak usah pikir masalah itu. Burung aja, semut aja di lubangnya, serangga-serangga makan semua. Kok antum mau takut makan? Dari mana takut? Itu waswas syaitan. Karena syaitan kalau kita sudah masuk dalam satu dosa, dia nggak mau kita keluar. Antum tahu sadari bahwasanya Allah membuatkan kita program harian kan? Ada sholat 5 waktu, ada sholat qabliyah, ada sholat ba'diyah, ada duha, ada sholat malam, ada sholat taubat, ada sholat wudu, ada zikir pagi petang, ada baca Al-Quran, ada majlis ilmu, ada jemaah orang sakit, ada bakti orang tua. Banyak sekali programnya kan? Nah, syaitan untuk mengalahkan itu dia juga buatin antum program. Makanya jangan diiyakan. Dia tawarkan, jangan diiyakan. Jam 8 sampai setengah 9 ada berita gosip bagus nih. Nonton. Program syaitan. Kita dengar 10 orang gibah. Hati-hati tadi. Ya. Cerita gibah orang, ya, itu levelnya sama dengan level tertinggi riba. Antum bisa minta maaf kah itu? Kan dia artis buruk Ustaz. Dianya buruk, antum juga jadi buruk. Karena bicarain dia. Kita ingat nasihatnya Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang tabi'in yang masyhur sekali. Dia mengatakan kepada seorang anak muda mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj itu begini, ini orang gubernur perdana menteri yang jahat, zalim, sampai ulama-ulama pun dibunuh gitu. Maka dia orang anak muda ini ngomong, ini si fulan begini begitu. Lalu kata Urwah bin Zubair sampai pegang tangannya berhenti, lalu mengatakan, sah ya ibn akhi, diam hai anak saudaraku. Diberhentikan langsung, diam di sana. Ibn akhi ini maksudnya ayahmu ini saudaraku juga muslim, kau anak saudaraku. Begitu biasa orang Arab kalau mau nasihati dengan santun, ya, sadarlah wahai anak saudaraku, maksudnya ayahmu pun saudaraku dalam Islam gitu. Sesungguhnya kau dan Hajjaj berdua sedang menuju ke mahkamahnya Allah hari kiamat. Kau berdua sekarang lagi jalan menuju ke sana loh, ini mau mati gitu loh. Dan masing-masing akan dihisap oleh Allah. Ketahuilah, kalau kau sedang dihisap oleh Allah dan Hajjaj masih antri menunggu, kau akan temukan dosa terkecilmu lebih berat bagimu daripada dosa terbesarnya Hajjaj. Kalau kau lagi dihisap nanti, Hajjaj lagi antri belum dihisap, kau akan temukan dosa terkecilmu lebih berat daripada dosa terbesarnya Hajjaj. Dan ketahuilah, kata dia, ini nasihat yang luar biasa, ketahuilah bahwasanya ya, Allah akan memberikan hak-hak orang yang dizalimi oleh Hajjaj.
Hajjaj ini zalimi orang, ambil haknya orang, bunuh orang, Allah akan kasih hak-haknya orang itu, diambil semua pahalanya Hajjaj. Tapi ingat, ini nasihatnya penting. Tapi Allah juga akan memberi Hajjaj hak-haknya dari orang yang menzaliminya. Kau sekarang gak urusan sama Hajjaj kan? Gak ada. Kenapa kau ceritain dia? Tetap dia dapat haknya, pahalamu akan dikasih ke dia, padahal kau gak kenal dia. Maka mulai sekarang berhenti cerita orang. Dan tidak usah. Cara yang baik-baik, tanya kabar, tanya ilmu. Tak apa bicarain orang. Begitu buka WA pertama, WA-nya sudah tahu belum? Langsung gosip duluan. Sudah tahu belum? Sudah tahu apa? Istrinya orang, suaminya orang, kerjaannya orang, apa ini? Ya, akhi, buka pertama Al-Quran. Saya mau berbagi teman-teman. Sudah ada di aplikasinya Nakhtim. Sudah pakai? Nah, yang sudah tahu ambil, yang belum tahu pakai ya. Di Play Store ada Nakhtim, tulisnya dalam bahasa Indonesia. Ya. N-A-K-H ya, terus T-I-M. Saya tertarik sekali dengan program itu, subhanallah. Dan saudara buat terjemah bahasa Indonesia itu khusus Al-Quran. Nakhtim artinya kita menamatkan. Saya pakai program itu, anak saya tidak sengaja kirim, subhanallah. Anak saya masih kecil, masih SMP, masih SD, kirim ke saya. Ya, dari temannya rupanya kirim. Saya baca, subhanallah, manfaatnya. Saya sudah lama pengen program ini. Jadi saya pernah ingat ya, dulu waktu awal-awal saya isi di kelas ini, saya bilang, enak sekali ya, usahakan Bapak Ibu sekalian kalau sehari kita buka 50 kali WA, kan kita tutup, buka lagi, terus kita bisa buka Al-Quran. Nah, program ini sudah punya itu. Jadi begitu kita tutup layar, buka layar, keluar ayat terakhir yang kita baca. Jadi kita setiap hari itu kalau kita buka 10 kali saja, tutup buka handphone 10 ayat kita baca. Jadi nanti khatam sendiri. Dan di situ subhanallah kita bisa ada gambar foto, kita bisa foto ayatnya, lalu kemudian kita bisa share ke orang. Ayat itu bisa tertarik kita, masalah ayat masalah neraka misalnya, mau ingatkan orang masalah riba, kita langsung bisa kirim. Terus kalau mau dengar suara bisa pilih lebih dari 20 mungkin qari, bagus-bagus. Ada di situ tanda pelaynya, tinggal ditekar pelay keluar suara imam itu di ayat itu. Jadi kita bisa ikuti tajwidnya. Nah, ini coba teman-teman. Daripada kita buka pertama cari berita apa di YouTube, gosip film, coba Al-Quran, baca 10 ayat, 20 ayat, baca. Ayat itu bicara dengan hati manusia, ya. Harusnya hati-hati. Ini berat sekali ya, makanya harus hati-hati. Jangan sampai punya musuh teman-teman sekalian, jangan ambil haknya orang lain. Ini mulut kita seperti ini saja, 2 sendok nasi cukup. Tidak bisa 3 sendok, tidak bisa ngomong, ditelan, keselak. Ya. Untuk apa antum curi? Untuk apa? Ambil amunnya orang untuk apa itu? Manfaatnya apa? Dia nggak sadar, makin banyak antum masukkan uang haram, makin masalah badan antum ini. Seperti dia masukkan racun, membersihkannya tidak susah. Ya, kalau 1 gelas susu sehat, ditaruh 1 tetes racun saja sudah merusak susu itu. Dan untuk mengobati 1 tetes racun itu harus sekian, mungkin 10, 20, 30, 100 gelas susu yang lainnya baru bisa sembuh. Jangan buat masalah, hati-hati. Kita cuma bertahan hanya sampai ajal saja. Ajal kita nggak tahu kapan. Dan di antum usahakan ke sana, amal antum perlu dengan amal saleh. Ustaz, saya digosipin orang, saya difitnah. Biarin aja. Kalau antum nggak apa-apa, yang penting antum benar. Bagaimana cara menghadapinya? Sabar. Apa itu sabar? Ya kita kalau ditanya jawab. Kalau enggak ya sudah, kita santai aja. Pasti kembali kepada pelakunya. Pasti. Antum kembali ke surah Fatir, surah nomor 35 ayat 43. Coba buka kalau punya program Al-Quran. Ya. Fatir ayat surah nomor 35 ayat 43. Di situ di antara potongan ayatnya Allah mengatakan wala yahikum makru sayyi illa bi ahli. Tidak, pelaku tipu daya itu pasti akan kembali kepada pelakunya. Tidak bisa. Orang mau gosip, orang mau fitnah, tidak usah pedulikan. Sudah, antum jalan biasa saja. Seperti antum tidak dengar. Kalau antum ada orang perlu antum luruskan, di tempat kerja antum luruskan secukupnya. Sudah, selebihnya itu sudah. Orang lain mau bilang terserah.